Tutorial menggunakan STB OpenWRT dari Karya Aktif. Nah, jika teman-teman sudah membeli STB OpenWRT dari Karya Aktif, ini adalah video tutorial untuk bagaimana cara menggunakan dan menyeting STB OpenWRT dari Karya Aktif. Nah, yang pertama silakan kalian sediakan STB-nya terlebih dahulu. Buat kalian yang mungkin nggak punya STB OpenWRT dan minat ingin beli di Karya Aktif, silakan kalian bisa cek aja di deskripsi video ini. Nah, kalian sediakan STB OpenWRT, kemudian kalian sediakan adaptornya yang 12 volt. Nah, kemudian kalian sediakan HP Android yang untuk nyeting. Jadi di sini kalian bisa nyeting tanpa menggunakan komputer. Jadi cukup menggunakan HP aja, bisa iPhone ataupun Android, bebas. Nah, kemudian kalian sediakan modem yang ingin dipakai. Nah, nanti aku akan tutorialkan dua buah cara, yaitu yang pertama menggunakan modem Huawei E5577 sebagai modem, dan yang kedua saya akan menggunakan HP sebagai modem. Jadi ada dua cara. Nah, caranya untuk mengkoneksikan atau menggunakan STB OpenWRT adalah sebagai berikut ini. Nah, oke, jadi untuk tutorial yang pertama, yaitu kalian itu colokin adaptornya ke STB OpenWRT ya. Jadi adaptor yang 12 volt tadi, kalian colokin ke lubang adaptor pada STB OpenWRT di belakang sini ya. Nah, kalau udah dicolokin kayak gini, pastikan STB-nya udah nyala, berkedip ya, di sini berkedip merah. Ini ditunggu sekitar 1 menit dari dicolokinnya adaptor ya. Tunggu aja sekitar 1 menit. Nah, selagi kita nunggu, kita akan siapin modem. Jadi untuk tutorial yang pertama, saya akan tutorialkan untuk modem pabrikan dulu, Huawei E5577. Jadi kalau kalian pakai modem yang lain kayak Huawei E3372, Orbit Star 2, ataupun modem-modem yang lain intinya sama. Jadi saya akan pakai modem pabrikan dulu. Nah, nanti baru yang terakhir pakai modem HP. Ya, jadi supaya jelas. Nah, untuk modem yang seperti ini, Huawei E5577, kita membutuhkan kabel data. Nah, kabel datanya itu harus yang bagus ya. Jadi gunakan yang original bawaan cas dari HP-nya. Jangan pakai kabel data yang murah. Itu biasanya bukan kabel data malah, dia cuma bisa ngecas doang ya. Jadi pastikan pakai kabel data yang bagus. Nah, di sini saya menggunakan kabel data yang seperti ini ya. Ini micro USB ya. Jadi karena modemnya masih micro USB, jadi pakai kabel data yang micro USB juga. Nah, setelah itu kita colokin kabel datanya ya, maksudnya ya, ke USB pada STB. Jadi ini ada dua ya, 1 dan 2. Kalian bebas mau colokin ke yang mana. Nah, ini sebagai tutorial aku colokin ke USB 1 seperti ini ya guys ya. Nah, setelah itu kita colokin modemnya. Modemnya dihidupin dulu. Nah, ini udah hidup ya, udah ada kartunya. Pastikan kartunya juga ada internetnya. Nah, kalau udah tinggal dicolokin seperti ini. Nah, kayak gini ya. Setelah itu tinggal kita setting. Kita ambil HP yang untuk nyeting. Jadi di sini nggak perlu pakai laptop atau komputer ya. Jadi jelas ya, kadang ada banyak pertanyaan dari teman-teman, Bang, aku nggak punya komputer, bisa nggak? Bisa. Nah, kalian ambil HP yang untuk nyeting, bisa iPhone, bisa Android, bebas. Nah, kalian koneksikan ke WiFi STB. Nama WiFi STB-nya itu Karya Aktif STB, kalau default-nya ya. Nah, kalau misal ada sandinya itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, pakai angka. Kalau nggak ada sandinya, tinggal disambung aja. Nah, setelah tersambung, kalian buka Google Chrome. Di Google Chrome kalian buka tab baru, kemudian kalian ketik alamat di atas 192.168.1.1, kemudian enter. Nah, ini aku contohkan logout dulu ya, tadi belum logout, maaf. Nah, 192.168.1.1. Kayak gini ya guys ya, tampilannya. Terlalu cerah ya. Oke. Nah, setelah seperti ini, kalian login ya. Di sini ada password. Kalian masukin root. Jadi passwordnya itu root kayak username-nya, sama. Kemudian login. Nah, saat pertama login seperti ini, alangkah baiknya kita setting tanggal terlebih dahulu. Tapi kalau nggak disetting juga nggak apa-apa sih.
kita masuk ke menu bagian kiri atas, kemudian kita masuk ke sistem lagi. Nah, di sistem ini kalian bisa atur time zone. Pastikan time zone-nya itu sesuai dengan lokasi teman-teman ya. Kalau di sini saya Asia, Jakarta udah bener. Untuk menyinkronkan waktu, kalian tinggal di synchron with browser. Klik synchron with browser sampai waktu di sini itu sama dengan waktu di HP ya. Kalau udah, save dan apply. Nah, tunggu. Nah, kalau udah kayak gini, kita langkah selanjutnya adalah kita akan ngecek apakah modemnya udah kedetek atau belum. Caranya kita masuk ke menu pengaturan ini, gerigi interface. Klik. Nah, kalau misal nggak ada menu kayak gini, interface kayak gini, kalian bisa cari di menu sebelah kiri, masuk ke network interface. Nah, di sini. Nah, kita kan tutorial yang pertama menggunakan modem Huawei E5577 ya. Jadi kalau Huawei kayak gini, itu bakal kedeteknya di ETH1 atau ETH2. Nah, di sini ini ada ETH1. Kalau modem-modem pabrikan seperti ini, itu biasanya di ETH1. Ini ya, kalian geser. Nah, di sini itu udah ada alamat IP modemnya 192.168.81. Ini adalah IP modem dari Huawei E5577. Artinya modem tadi itu udah masuk ke STB, udah kedetek ya. Kalau udah ada IP seperti ini. Jelas ya. Di ETH1 ya guys ya, kalau modem-modem pabrikan biasanya kayak Orbit Star 2, E3372 dan lain-lain ETH1. Kalau nggak di ETH1 biasanya ada di W10. Jadi salah satu, tidak dua-dua ya. Kalau udah kedetek di sini ya nggak kedetek di sini. Tapi biasanya kalau nggak kedetek di sini, kalau udah kedetek di sini ya bukan nggak kedetek di sini. Jadi salah satu istilahnya apa ya? Sendiri-sendiri ya, beda modem, beda di mana dia kedetek. Nah, nanti kalau pakai modem HP, dia bakal kedetek di USB 0, paham ya? USB 0. USB 0, ini USB 0-nya masih kosong ya guys ya. Karena apa? Karena kita nggak pakai modem HP, karena kita pakai modem E5577, maka kedeteknya di ETH1 di sini. Nah, kita akan coba cabut modemnya, nanti dia bakal hilang. Ini udah ada IP-nya ya, nanti dia bakal hilang. Lihat nih, aku cabut. Nah, ini udah dicabut. Teman-teman perhatikan, nanti dia hilang. Tuh, hilang ya. Artinya apa kalau kayak gini? Berarti modemnya kelepas atau modemnya nggak masuk ke STB. Nah, itu yang pertama. Nah, kemudian kita akan tutorialkan pakai modem HP ya guys ya. Pakai modem HP. Berhubung HP ku itu pakai Type-C, jadi aku pakai kabel data Type-C ya. Nah, aku pakai kabel data bawaan HP Type-C juga ini. Kita colokin bebas juga ya, USB 1 atau USB 2 bebas. Nah, setelah itu kita colokin ke HP. Nah, setelah dicolokin ke HP kayak gini, pastikan HP kalian itu udah diisi kartu yang mau dipakai untuk injek atau untuk internetan. Dan pastikan juga sinyalnya ada. Kemudian selain sinyalnya ada, dicek buat internetan juga bisa. Nah, ini cuma sebagai tutorial ya. Ini cuma sebagai tutorial. Nah, ini walaupun aku pakai WiFi, tapi ini cuma sebagai tutorial. Nah, ini ibaratnya ini udah pakai kartu, udah ada internetnya ya. Nah, kalau udah dicolokin kayak gini, itu belum bisa dipakai. Kita harus setting HP-nya terlebih dahulu untuk mode tethering USB. Caranya kita masuk ke pengaturan, masuk ke jaringan dan internet, masuk ke hotspot dan tethering. Nah, di sini ada tethering USB. Kalau punya kalian itu belum nyala, silakan dinyalakan. Paham ya, tethering USB. Nah, ini wajib dinyalakan. Nah, kalau misal kalian biar otomatis, kalau misalnya colokan ini ya, kabel data ini ketika dicolok HP itu langsung otomatis nyala seperti ini, itu kayak gitu, nggak perlu kita klik. Caranya gimana? Aku udah pernah bikin video tutorialnya, kalian bisa nonton di videoku yang sebelumnya, nanti aku taruh di deskripsi box, cek ya di situ. Nah, kalau udah tethering USB kayak gini,
tinggal digeletakin, kita langsung setting lanjut ya di HP. Jadi itu cara mengkoneksikan modem dulu ya, tutorialnya. Nah, tadi kan masih di sini ya kita ya. Nah, sekarang di ETH1 ini ya nggak ada, nggak kedetek. Karena kan sekarang pakai modem HP. Karena modem HP kan nggak kedetek di ETH1. Nah, tapi kedetek di USB 0. Ini ada USB 0 ya. Nah, di sini ada IP. Nih, artinya apa? Artinya modemnya sekarang udah kedetek di situ. USB 0. Berarti HP-nya udah masuk ke STB ya. Oke ya, jelas ya. Nah, setelah dipastikan modemnya udah kedetek di STB, sekarang tinggal setting open class. Kita masuk ke menu open class, gambar kucing ya, kalau kalian nggak tahu nih. Nah, di open class ini, kalau udah warna running kayak gini, itu artinya open class-nya udah jalan. Kalau ini belum tulisan running, kalian bisa klik enable open class di bawah. Nih, enable open class. Nah, saat proses enable open class, di sini warna merah. Dia sedang merefresh. Tunggu sampai successful. Nah, ini udah successful ya. Kemudian klik open panel. Nah, di open panel seperti ini, kalian masuk ke menu proxy. Nah, di menu proxy ini, kalian bisa perbesar kayak gini. Nah, kalian pada bagian global, pilih manual ping. Jelas ya? Global pilih manual ping. Nah, kemudian di bagian atas, bentar. Nah, ini di bagian manual ping yang ini, atas, kalian pilih bisa klik kayak gini sesuai dengan paket yang kalian pakai. Nah, paketnya apa Bang? Nanti bisa tanya ke adminnya aja. Intinya settingannya ada di sini. Pokoknya yang global pilihnya manual ping, giliran manual ping yang atas pilihnya sesuai paket. Dan harus ada MS. Apa ya namanya ya? Ini ping ya. Yang warna hijau itu berarti bagus pingnya. Nah, aku contohkan di sini aku pilih yang ini ya. Aku pilih yang ini, global ini. Kemudian kita akan tes speed test. Nah, di speed test di sini udah kedetek PT Industri Kreatif Digital atau IKD. Artinya ini udah menggunakan VPN. Apa ya, istilahnya STB-nya ini udah connect, udah siap pakai, tinggal disambung aja. Jadi nanti teman kalian atau saudara kalian mau nyambung WiFi, saudara kalian suruh nyambung ke WiFi STB ini. Nggak perlu disetting ya. Jadi yang disetting tadi doang itu. Dan kalau misalnya nanti ini udah connect ya, bentar. Nah, ini udah connect, udah dapat kecepatan internet sesuai dengan kemampuan sinyal di lokasi teman-teman atau spesifikasi modemnya. Kalau modemnya bagus, kalau BTS-nya ampas, BTS itu tower, tetap aja ya hasilnya sama. Istilahnya punya motor kenceng, moge, tapi jalannya rusak, tetap aja nggak bisa ngebut. Sama, kalian udah pakai modem yang harganya 2 juta, tapi tower di lokasi kalian itu jelek, tetap aja lemot. Nggak bisa maksimal kayak gitu intinya. Nah, itu tadi udah connect. Jadi ketika nanti ada saudara kalian mau ikut nyambung wifi, dia suruh nyambung wifi ini dan nggak perlu setting-setting lagi, tinggal nyambung doang. Dan ketika dia itu mati lampu, misalnya kita cabut seperti ini dari power supply, kemudian dicolokin kayak gini, nanti kalian nggak perlu setting lagi, ngeklik enable open class, ngeklik sinkron waktu, dan lain-lain itu nggak. Cukup diamin aja udah otomatis connect sendiri. Habis reboot dia udah otomatis connect sendiri ya. Kalau misal nggak connect baru kalian bisa cek. Barangkali modemnya nggak kedetek atau ada kesalahan dan lain-lain. Kayak gitu ya. Jadi untuk penyetingan cukup satu kali di awal aja, selagi kesananya nggak ada masalah, nggak perlu disetting, tinggal pakai. Nah, untuk sebagai pemberitahuan, kalau memang STB-nya connect ke internet, dia lampunya berkedip warna hijau ya.
Mungkin ini nggak kelihatan di kamera, tapi ini berwarna hijau kedip-kedip. Artinya kalau berwarna hijau kedip, artinya di STB OpenWRT ada koneksi internet atau connect ya, siap disambung ke HP-HP yang lain. Nah, jadi kayak gitu aja untuk tutorial kita kali ini tentang cara menggunakan STB OpenWRT. Buat kalian yang minat dengan STB OpenWRT, silahkan cek deskripsi video ini, silahkan diorder, dan sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.